Baik anak-anak, selamat pagi. Apakah semuanya sudah bergabung dalam room ini? Nah, silakan anak-anak cek kembali teman anak-anak apakah semuanya sudah hadir dalam room ini. Nah, jika semuanya sudah hadir, selanjutnya Bapak akan share screen materi pembelajaran kita kali ini ya. Untuk itu Bapak izin share screen materi terlebih dahulu. Baik anak-anak, apakah sudah kelihatan tampilan PowerPoint yang Bapak share screen ini? Nah, jika semuanya sudah kelihatan, Bapak akan mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Nah, apakah anak-anak semuanya dalam keadaan baik-baik saja? Nah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan pembelajarannya, Bapak akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, pasti semuanya sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya kan? Nah, untuk itu mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, apakah semuanya sudah semangat adik-adik? Nah, jika semuanya sudah semangat, Bapak akan lanjut. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan aturan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk aturan yang pertama, nah, anak-anak silakan mematikan mikrofon saat tidak berbicara ya. Yang kedua, selalu menghidupkan kamera selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin menjawab atau menanggapi pertanyaan. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai cuaca pada pembelajaran 6, yaitu perubahan cuaca. Nah, gambar apa ini anak-anak? Apakah anak-anak ada yang mengetahuinya? Jika anak-anak ada yang mengetahuinya, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Baik, silakan Rizka.
Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Rizka. Jadi gambar yang Bapak tampilkan ini adalah gambar keberagaman Nusantara ya anak-anak. Nah, gambar di samping merupakan sebuah gambar keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak ingin lagi bertanya kepada anak-anak. Nah, apa itu keberagaman Nusantara, anak-anak? Apakah ada yang mengetahuinya? Jika ada yang mengetahuinya, silakan acungkan tangannya terlebih dahulu ya. Ya, silakan Yoga. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Yoga. Jadi, keberagaman Nusantara adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, baik itu perbedaan agama, ras, keyakinan, sosial budaya, dan lainnya. Baik, apakah anak-anak di sini ada yang mengetahui agama-agama apa yang ada di Indonesia? Ya, silakan Sinta. Nah, baik, benar sekali yang dikatakan oleh Sinta. Jadi, agama-agama yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada Hindu, nah, tempat suci agama Hindu disebut dengan pura. Yang kedua ada Islam. Jadi, tempat suci agama Islam disebut dengan masjid. Baik, yang ketiga ada Kristen Katolik. Jadi, tempat suci agama Kristen Katolik disebut dengan gereja. Baik, yang keempat ada Buddha. Jadi, apa adik-adik tempat suci agama Buddha disebut? Iya, betul sekali. Tempat suci agama Buddha disebut dengan wihara. Nah, selanjutnya Kristen Protestan. Nah, tempat suci agama Kristen Protestan disebut dengan gereja. Baik, yang terakhir ada Konghucu. Apa tempat suci agama Konghucu, adik-adik? Ya, betul sekali. Kelenteng. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali. Nah, untuk apa kita harus bersatu dalam keberagaman, anak-anak? Apakah anak-anak ada yang mengetahuinya? Nah, jika anak-anak tidak ada yang mengetahuinya, Bapak akan menjelaskannya. Jadi, manfaat bersatu dalam keberagaman yaitu yang pertama, hidup menjadi harmonis dan tentram. Yang kedua, terciptanya sikap saling mengerti, saling menghormati, dan saling mengasihi. Yang ketiga, munculnya budaya saling tolong-menolong sebagai akibat adanya rasa persatuan meski di atas keberagaman. Nah, contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Nah, gambar yang pertama, gambar apa ini anak-anak? Ya, betul sekali. Gambar yang pertama adalah gambar yaitu kegiatan membantu teman dalam membersihkan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, gambar apa ini anak-anak?
Ya, betul sekali. Gambar yang kedua adalah gambar mengenai membantu teman yang sedang mengalami musibah. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa ini? Ya, betul sekali. Pasti semuanya sudah mengetahuinya. Gambar yang ketiga adalah gambar bermain bersama dengan teman walaupun berbeda agama. Jadi, kita tidak boleh memilih teman walaupun berbeda agama ya. Kita harus bersatu walaupun kita berbeda-beda. Nah, Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim. Nah, musim apa saja yang ada di Indonesia, anak-anak? Apakah anak-anak ada yang mengetahuinya? Jika ada, silakan acungkan tangannya terlebih dahulu ya. Ya, silakan Yoga. Nah, betul sekali yang dikatakan Yoga. Jadi, Indonesia memiliki dua musim, yaitu yang pertama ada musim kemarau dan yang kedua ada musim hujan. Nah, yang pertama musim kemarau. Nah, musim kemarau atau juga yang disebut dengan musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem musim kurun waktu tertentu disebut musim kemarau. Jika curah hujan per bulan berada pada bawah baik, yang pertama ada musim kemarau. Musim kemarau atau yang sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana di berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan kekurangan air dan tidak turunnya hujan. Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan angin muson timur yang melewati Indonesia yang menyebabkan benua Australia dalam keadaan dingin sehingga tekanan anginnya maksimum. Hal ini mengakibatkan benua Asia dalam keadaan panas sehingga tekanan angin yang minimum yang menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Nah, apakah anak-anak ada yang mengetahuinya pengaruh musim kemarau terhadap kehidupan manusia? Nah, jika anak-anak belum ada yang mengetahuinya, Bapak akan menjelaskan apa saja pengaruh dari musim kemarau terhadap kehidupan manusia. Jadi, yang pertama, pengaruh musim kemarau terhadap kehidupan manusia yaitu meningkatkan penyebaran agen penyakit. Yang kedua, petani gagal panen akibat kekeringan. Yang ketiga, kekurangan gizi akibat gagal panen. Nah, selanjutnya musim hujan. Musim hujan yang juga disebut musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan rata-rata curah hujan dalam waktu tertentu secara tetap. Musim ini hanya terjadi di wilayah tropis, contohnya adalah Indonesia. Nah, pengaruh musim hujan terhadap kehidupan manusia yaitu, nah, apakah anak-anak ada yang mengetahuinya? Baik, jika anak-anak tidak juga ada yang mengetahuinya, Bapak akan menjelaskannya ya. Jadi, pengaruh musim hujan terhadap kehidupan manusia yang pertama, rentan terkena penyakit. Nah, jika sudah hujan pasti penyakit akan cepat menular ya anak-anak. Nah, yang kedua, petani gagal panen akibat kebanjiran. Nah, jika terjadi banjir maka petani akan gagal panen ya anak-anak. Nah, yang ketiga, aktivitas manusia menjadi terganggu karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir.
Nah, jika curah hujan yang terjadi cukup lama dan cukup tinggi, maka akan mengakibatkan apa anak-anak? Ya, betul sekali, akan mengakibatkan banjir. Nah, selanjutnya Bapak menampilkan 3 gambar. Nah, gambar apa aja nih anak-anak? Ya, betul sekali. Ada gambar apel, semangka, dan jeruk. Nah, selanjutnya Bapak membelah gambar ini menjadi beberapa bagian. Nah, untuk gambar apel Bapak belah menjadi 2, dan untuk gambar semangka Bapak belah menjadi 3 bagian, dan untuk gambar jeruk Bapak belah menjadi 2 bagian. Nah, jadi gambar apel yang Bapak tampilkan ini memiliki pecahan berapa jadinya anak-anak? Ya, betul sekali, menjadi pecahan 1/2. Nah, selanjutnya gambar semangka ini memiliki pecahan berapa jadinya anak-anak? Ya, betul sekali, 1/3. Nah, untuk yang terakhir, gambar jeruk ini memiliki pecahan berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 1/2. Nah, perlu anak-anak ketahui, 1 itu disebut dengan pemilang dan 2 itu disebut dengan penyebut. Nah, jadi gambar buah yang manakah yang memiliki pecahan yang sama anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi, gambar buah yang memiliki pecahan yang sama adalah gambar buah apel dan buah jeruk yang sama-sama memiliki pecahan berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Yang sama-sama memiliki pecahan 1/2. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, 1 itu disebut dengan pemilang dan 3 itu disebut dengan penyebut. Nah, atau agar anak-anak lebih mudah gampang, yang di atas disebut dengan pemilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, selanjutnya Bapak akan menginstruksikan anak-anak untuk menyiapkan alat-alat seperti pensil, penghapus, penggaris, dan buku gambar. Nah, silakan anak-anak siapkan alat-alat yang Bapak instruksikan terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak sudah selesai menyiapkan alat-alat yang Bapak instruksikan? Nah, jika semuanya sudah selesai, selanjutnya Bapak akan menyuruh anak-anak untuk menggambar buah yang memiliki pecahan 1/4 yang dibuat pada buku gambar. Nah, jadi Bapak memberikan tugas kepada anak-anak untuk menggambar buah yang memiliki pecahan 1/4 yang dibuat pada buku gambar. Nah, tugas ini Bapak berikan waktu selama 2 jam. Nah, jika tugasnya sudah selesai, silakan anak-anak foto tugas yang anak-anak kerjakan pada buku gambar tersebut, lalu kirim melalui WA grup yang sudah Bapak buat. Apakah mengerti anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, Bapak akan akhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan melakukan doa bersama. Nah, doa Bapak pimpin sendiri, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semangat belajarnya ya anak-anak.